warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menjelaskan tentang makna Pasal 53 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam ayat 1, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan ayat 2 yang berbunyi, setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama atau kewarganegaraannya. Dalam ayat 1 menjelaskan makna, menunjukkan pengakuan negara terhadap hak hidup anak sejak dalam kandungan. Artinya, janin memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara layak. Sehingga negara berkewajiban melindungi dan mencegah segala tindakan yang dapat mengancam kehidupannya. Ayat ini menegaskan bahwa subjek hukum dan pemegang hak asasi bukan hanya orang yang sudah lahir. Negara, masyarakat, dan orang tua dilarang melakukan tindakan yang menghentikan kehidupan janin tanpa alasan medis yang sah, seperti larangan aborsi ilegal. Janin memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi dan perawatan kesehatan melalui ibunya, agar bisa lahir dengan selamat. Nah, itu pembahasan dari makna ayat 1. Mari kita lanjut dengan pembahasan makna ayat 2. Makna dari ayat 2 itu sama dengan hak identitas atau legalitas. Maksudnya, memberikan jaminan kepastian hukum mengenai asal-usul seorang manusia. Identitas diri. Seorang anak itu berhak diakui keberadaannya. Hal ini nantinya diwujudkan melalui akta kelahiran dan mencantumkan nama dan asal-usul orang tuanya. Tanpa identitas, seorang anak itu akan kesulitan mengakses hak lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Secara normatif, perlindungan hak anak di Indonesia sudah cukup kuat dengan adanya berbagai peraturan seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran. Yang kedua, akses layanan kesehatan dan administrasi yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, masih adanya praktik kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Yang keempat, perkawinan anak dan kehamilan di luar nikah seringkali membuat anak kehilangan pengakuan hukum sejak dalam kandungan. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut antara lain melalui program Indonesia Layak Anak atau KLA, kampanye gerakan nasional sadar administrasi kependudukan atau GISA, serta perlindungan hak anak tidak hanya tanggung jawab negara tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 53 juga berkaitan dengan hak-hak yang bersifat non-derogable, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dan dicabut dalam keadaan apapun, baik itu hak untuk hidup dan hak untuk identitas diri termasuk dalam kategori ini. Karena keduanya merupakan
dasar bagi eksistensi manusia. Tanpa hak untuk hidup, manusia kehilangan seluruh hak lainnya. Tanpa identitas, seseorang tidak diakui secara hukum dan sosial. Oleh sebab itu, kedua ayat dalam pasal 53 menjadi pilar utama perlindungan anak di Indonesia. Nah, kesimpulan secara keseluruhan pasal 53 bertujuan untuk memuliakan martabat manusia sejak dini. Negara ingin memastikan bahwa perlindungan HAM tidak dimulai saat seseorang dewasa atau lahir saja, tetapi sejak titik paling awal kehidupan. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan ibu hamil dan hak-hak anak dalam proses administrasi kependudukan. Sekian pembahasan yang saya sampaikan tentang makna dalam pasal 53 ayat 1 dan 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.